Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sebagaimana saat ini kita ada. Bukan karena kekuatan dan kemampuan yang kita miliki, tapi kita memiliki Yesus yang menjadi penolong, yang menjadi sumber segalanya bagi kehidupan kita. Mari pada saat ini kita akan datang kepada Dia. Mari kita pandang wajahnya dan rasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bukan karena kekuatan kami, kalau pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Yesus. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Bapa, peganglah tangan kami. Engkaulah kuatku, Engkau yang menopang kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
merasakan kasih-Nya yang mengalir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada saat ini, bukan karena kekuatan yang kami miliki Tuhan, tapi karena kami memiliki Engkau yang menjadi Allah dan kekuatan kami.
Kami tetap percaya, lewati setiap pergumulan, masalah dan cobaan dalam hidup kami, tangan-Mu yang kuat selalu memegang kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian, ya Allah. Kau Allah yang setia dengan janji-janji-Mu. Dan Kau akan menggenapi apa yang sudah Kau tetapkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Karena Kau Allah yang layak menerima segala pujian kami. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Lewati setiap apapun juga, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Kita percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa,
bersyukur kita hidup bukan karena melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita hidup karena kita percaya apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan rancangkan, itu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan sama-sama. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Seluruh harapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan takut dan tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman kita kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau menopang kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia dengan janji-janji-Mu. Dan Kau akan menggenapi apa yang sudah Kau firmankan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku
bersyukur kami punya Allah yang besar. Bahkan lebih besar dari segala persoalan kami. Lebih besar dari segala apa yang kami hadapi. Kami percaya dan kami sangat beruntung. Allah kami dahsyat. Terima kasih Tuhan. Setiap apa yang Tuhan janjikan, Kau Allah yang tidak pernah berdusta. Kau Allah yang tidak pernah tinggal diam di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang luar biasa. Sungguh segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Kami percaya walaupun ibadah kami online, tetapi tidak akan mengurangi hadirat-Mu Tuhan. Tidak mengurangi kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami akan mengalami Engkau terus. Umat-Mu akan terus mengalami hadirat-Mu, mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami bersyukur. Bapak, kami bawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemerintahan bangsa kami, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para jajaran, para menteri, para pemimpin daerah. Kami percaya Tuhan, Kau taruhkan hikmat bagi mereka. Kau taruhkan hikmat bagi mereka untuk memimpin negara ini, memimpin setiap tanggung jawab yang sudah mereka ditugaskan. Kami percaya Tuhan, Engkau mampukan mereka. Biarlah mereka membawa bangsa ini lebih baik lagi, memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi untuk bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di balik semua. Engkau ada di balik bangsa kami. Engkau tidak pernah tinggalkan bangsa kami. Engkau yang akan selalu menolong. Engkau yang akan selalu Tuhan bawa bangsa kami menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa kami percaya mampu melewati persoalan, tantangan, melewati pandemi, melewati krisis. Kami percaya sebab bangsa kami ada di dalam hati-Mu, ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kami berdoa juga Tuhan buat umat-Mu yang ada di kota ini. Kami bawa umat-Mu yang ada di kota ini ke dalam tangan-Mu, terutama umat Petra di tempat ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap umat-Mu yang ada di kota ini. Segala pergumulan, segala kesulitan, sakit penyakit, segala tantangan hidup, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong umat-Mu. Kau tidak pernah terlambat Tuhan untuk memberi jalan keluar, untuk menyembuhkan segala sakit penyakit umat-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini, dan Engkau selalu ada untuk umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa buat pemimpin gereja di tempat ini. Berkati Pak Philip di tempat ini yang menjadi gembala di tempat ini Tuhan. Urapi lebih lagi, pakai lebih lagi Tuhan. Begitu juga dengan Pak Bona sebagai wakil di tempat ini. Berikan hati yang sama, berikan visi yang sama, berikan urapan-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan kedua hamba-Mu ini Kau ikat dengan tali kasih-Mu untuk lebih lagi membawa umat-Mu, membawa gereja ini Tuhan masuk di dalam rencana-Mu, masuk di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tidak pernah goyah, biarlah kami tidak pernah goyah, sebab kami percaya Tuhan, Allah kami dahsyat, Allah kami sangat luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya, kami bawa setiap hidup kami bawa setiap persoalan, kami bawa setiap permasalahan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami, sebab Engkau lebih besar dari segalanya, Engkau lebih besar dari apapun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kami juga mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami mau Tuhan menyambut firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau buka telinga kami untuk lebih lagi mendengar firman-Mu. Dan kami mau firman-Mu Tuhan boleh tertanam
bertanam, berakar dan berbuah di dalam hidup kami. Dan kami mau bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu yang penuh kuasa, firman-Mu yang ajaib, firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mau menerima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Jemaat GBI Petra Cilegon, apa kabar semua? Saya bersyukur kalau hari ini di minggu ini kita kembali bisa bersekutu, bisa beribadah, bahkan kita bisa mengalami lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita dengar pada hari ini. Kita bersyukur tadi melalui pujian, penyembahan, hadirat Tuhan bisa dinyatakan, dan itu terus membuat kita punya gairah, kita punya keantusiasan. Ya, sekalipun kita melihat memang di hari-hari ini bukan masa-masa yang mudah, bukan masa-masa yang gampang untuk kita bisa hadapi. Tapi kita percaya justru di masa-masa ini gereja Tuhan, orang-orang percaya yang bisa menangkap ya apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari ini. Mereka terus akan mengalami promosi dari Tuhan. Mereka terus akan mengalami yang namanya ditinggikan oleh Tuhan. Karena saya percaya bahwa gereja yang benar-benar dibangun di atas dasar kebenaran yang kokoh, firman Tuhan berkata bahwa alam maut sekalipun tidak bisa menggoyahkan. Nah, hari ini saya senang sekali karena saya mendengar dari Bapak Gembala bahwa di hari-hari ini sedang banyak membahas tentang kerajaan Allah. Ya, saya percaya gereja bukan sekedar institusi agamawi, gereja bukan sekedar melakukan aktivitas ritual, tapi sebenarnya gereja itu harus menghidupi kerajaan Allah, sehingga gereja benar-benar bisa mewujudkan apa yang sorga mau di bumi ini. Dan melalui kita lah, ya, saya percaya di masa-masa ini gereja akan dibangkitkan dan gereja akan membawa kerajaan Allah di bumi ini. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau membahas hal yang sangat penting, ya. Ini bicara tentang otoritas kerajaan Allah, ya. Coba kita akan lihat dulu di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 28. Saya akan baca, ya. Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai ke-28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ya, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa itu? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Nah, dari ayat yang kita baca ini, ya, kita akan membahas, ya, bagaimana sebenarnya orang percaya, baik kehidupannya maupun pelayanannya, itu harusnya mendemonstrasikan otoritas, ya, ilahi. Ya, sebab tanpa otoritas ilahi, tanpa kuasa, kekristenan hanya sebuah agama yang mati. Ya, saya percaya sekali firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Amin. Amin. Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Ya, jadi firman Tuhan bukan hanya bicara tentang kebaikan-kebaikan, bukan hanya bicara tentang bagaimana kita harus
melakukan ini yang boleh, itu yang tidak boleh. Ya, bukan hanya belajar supaya hidup kita jadi baik, keluarga kita baik, itu baik. Tapi kalau kita baca firman Tuhan tadi, saudaraku, kita percaya bahwa di hari-hari ini Tuhan ingin gerejanya mendemonstrasikan otoritas kerajaan. Firman Tuhan berkata, Yesus pernah berdoa bahwa biarlah kerajaan sorga dinyatakan di bumi ini. Ya, nah, itu sebabnya kalau otoritas ilahi, perhatikan baik-baik. Kalau otoritas ilahi itu nyata dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu mematahkan segala bentuk pekerjaan musuh yang mencoba memerangi kita, yang mencoba untuk menyerang hidup kita, menyerang keluarga kita, menyerang pekerjaan kita, menyerang hubungan-hubungan, menyerang segala aspek kehidupan kita. Ya, kenapa banyak anak Tuhan, ya orang percaya hari-hari ini banyak diganggu hidupnya, ya, oleh pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Ya, bisa melalui hubungan keluarga, keuangan, ya, sehingga manusia itu hari-hari ini penuh dengan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, muncul yang namanya pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif. Ya, kita sensitif dengan hal-hal dunia ini. Ya, hati-hati, itu tanda bahwa kita sedang mengalami yang namanya gangguan dari pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Itu sebabnya kalau kita punya otoritas Tuhan terjadi dalam hidup kita, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan kita, maka kita akan mampu terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Gak peduli situasi keadaan seperti ini hari-hari ini, goncangan di mana-mana hari-hari ini. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh berjalan di dalam otoritas ilahi, mereka akan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya berdoa supaya kita bersama-sama punya kerinduan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, punya otoritas kerajaan sorga. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang atau agama-agama yang lain. Karena kita ini adalah orang-orang yang lahir, ya, dari Allah, ya, dan Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk kita menjalani sebuah kehidupan yang berkemenangan. Ingat, iblis itu sudah dikalahkan. Ketika Yesus mati di kayu salib, mungkin orang berkata Yesus sudah kalah. Tapi pada hari yang ketiga, ya, dia bangkit. Dan setelah dia bangkit, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dan dia berkata bahwa nantikanlah kuasa itu turun dalam hidupnya. Oh, saya percaya saudara, hari-hari ini tidak ada yang lebih kita perlukan selain daripada kita mengalami kuasa Tuhan. Gereja sedang ada di masa-masa terakhir. Ya, saya percaya gereja akan dibangkitkan di akhir zaman ini untuk mendemonstrasikan, ya, otoritas kerajaan sorga di bumi ini. Saya semakin yakin akan melihat benar-benar nanti realita hadirat Tuhan, ya, dinyatakan lewat orang-orang percaya, lewat orang-orang yang tadinya mungkin biasa-biasa saja, tapi ketika mereka mengalami otoritas Tuhan, mengalami kuasa Tuhan kembali, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Nah, untuk itu ada dua hal yang kita mesti pahami. Kalau kita mau mengalami yang namanya berjalan dalam otoritas ilahi di hari-hari ini, ada dua hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita harus tahu, yaitu tentang pekerjaan roh dan pekerjaan firman. Ya, dua unsur ini, ya, adalah cara kerja Tuhan. Ya, pekerjaan roh dan pekerjaan firman. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Ya, sebab kalau kita coba baca ya di Alkitab, pelajari di Alkitab dari sejak awal, ya, kejadian, ya, Tuhan menjelaskan tentang penciptaan. Di situ kita melihat bahwa ketika Tuhan mau menciptakan, ya, bumi yang masih kosong, bumi yang masih gelap ini,
Ya, saudara boleh baca nanti dalam Kejadian pasal yang pertama. Di situ yang muncul terlebih dahulu adalah adanya Roh Allah yang melayang-layang. Ya, jadi sebelum bumi ini diciptakan, bumi ini belum berbentuk, masih kosong, ada Roh Allah. Ingat, Tuhan adalah Roh. Ya, itu sebabnya Dia hadir, Roh Allah hadir. Ya, baru setelah itu Allah berfirman. Kemudian segala sesuatu terjadi oleh firman-Nya. Lihat, penciptaan bumi ini mengandung dua hal ini. Yang namanya pekerjaan roh dan pekerjaan firman. Demikian juga ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Maka kita melihat bahwa Tuhan mencari hamba-hambanya. Dia mencari orang-orang untuk mewakili Dia di bumi ini. Dia pilih orang-orang seperti Abraham. Dia pilih orang-orang seperti Musa. Dia pilih orang-orang seperti Yosua. Kalau kita lihat, mereka semua sebelum dipakai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mengalami pekerjaan roh. Roh Allah hinggap dalam hidup mereka. Baru mereka punya otoritas untuk memberitakan firman. Bahkan mendemonstrasikan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Contoh lain di Yehezkiel pasal 37. Nanti saudara boleh baca bagaimana ketika Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan, dia diperhadapkan kepada tulang-tulang yang kering. Ya, kita tahu bahwa tulang-tulang kering itu adalah gambaran dari bangsa Israel yang sudah mati, yang sudah kering, yang sudah mengalami yang namanya kehidupan yang kelam. Ya, itu kondisi bangsa Israel saat itu. Ketika Tuhan menjumpai Yehezkiel, ya, kita lihat di sana kalau baca bagaimana Tuhan membawa Yehezkiel dengan rohnya. Jadi Yehezkiel mengalami pekerjaan roh dalam hidupnya. Baru Yehezkiel punya kemampuan untuk membangun, ya, membangkitkan tulang-tulang kering. Ya, setelah dia bernubuat, maka firman Tuhan bilang tulang-tulang kering itu hidup berderak-derak menjadi satu. Ya, dan akhirnya dia bangkit menjadi tentara-tentara yang besar. Ya, itu gambaran bahwa pekerjaan Tuhan, ya, kalau mau melihat kuasanya terjadi lewat hidup orang percaya, lewat gerejanya, kita nggak boleh kehilangan dua unsur ini. Pekerjaan roh dan pekerjaan firman harus terjadi dalam kehidupan kita. Saya mendorong di hari-hari ini, jangan terdistract, jangan teralihkan dengan kesulitan-kesulitan, jangan teralihkan dengan kondisi-kondisi berat, pergumulan-pergumulan yang menghimpit, tekanan-tekanan yang membuat kita kayaknya seperti mau mati. Memang itulah tujuan iblis, itulah sasaran iblis hari-hari ini. Dia mau membuat orang percaya seperti tulang kering. Dia mau membuat orang percaya mengalami yang namanya kematian. Ya, saya dorong hari-hari ini fokus, cari seperti Paulus menghendaki kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sampai otoritas Tuhan bekerja dalam hidupnya. Itu yang akan membuat hidup kita bisa bangkit kembali. Nah, kalau kita juga lihat dalam perjanjian baru, saudaraku, bagaimana murid-murid Yesus, ya, mereka yang tadinya seperti Petrus menyangkal Yesus, murid-muridnya lari ketakutan ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Ya, tiba-tiba ketika Yesus sudah mengalami yang namanya mati dan bangkit, ya, dari kuburnya, ya, Yesus memberikan otoritas, kuasa turun atas murid-muridnya. Dan mereka semua melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mereka semua melakukan hal-hal yang perkasa. Petrus yang tadinya menyangkal dia bisa berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dia tidak takut ketika dia disidang oleh ahli-ahli agama. Dia punya satu keberanian yang luar biasa. Nah, saya meyakini, sangat meyakini kalau gereja Tuhan, orang percaya hari-hari ini harus kembali mengalami yang namanya otoritas ilahi untuk mereka bisa bangkit, menggenapi tujuan-tujuan Tuhan
di dalam panggilannya atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat, kita tidak hanya ditebus untuk menikmati hidup, tapi kita ditebus supaya kita benar-benar bisa mendemonstrasikan panggilan Tuhan dengan otoritas kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya hari-hari ini saya pribadi sangat fokus kepada apa yang menjadi agenda Tuhan di akhir-akhir ini. Bagaimana kita harus membangun umat Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi sebuah bejana di mana pekerjaan roh dan pekerjaan firman terjadi dalam hidupnya. Baik secara individu maupun secara korporat sebagai tubuh Kristus. Di dalamnya tubuh Kristus ada orang-orang percaya yang sudah mengalami yang namanya pekerjaan roh dan pekerjaan firman di dalam hidupnya. Nah, saya mau bahas dengan cepat. Ya, yang pertama tentang pekerjaan roh. Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 saya akan baca. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ayat 8. "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nah, dari ayat ini Yesus mau menggambarkan ya kepada Nikodemus saat itu, seorang ahli Taurat ya, sedang berbincang-bincang dan Tuhan sedang bicara tentang yang namanya dilahirkan dari air dan roh. Air itu gambaran kehidupan, yaitu firman. Ya, jadi Yesus sendiri bicara kalau kita mau mengalami hidup dalam kerajaan Allah, punya otoritas, kita harus mengalami yang namanya dilahirkan melalui air dan roh. Nah, Nikodemus nggak ngerti hal itu. Makanya Yesus memberikan perumpamaan seperti angin katanya. Ya, jadi pekerjaan roh itu ternyata seperti angin. Ya, angin itu nggak terlihat. Siapa yang pernah melihat angin? Kita nggak pernah lihat angin. Tapi kita bisa merasakan adanya angin. Betul? Bahkan kita kadang bisa mendengar adanya suara angin. Itu berarti pekerjaan roh itu ada aktivitasnya. Sama juga seperti gelombang radio. Ya, kalau kita punya radio zaman dulu sih sebenarnya. Tapi ini bisa jadi gambaran bagaimana gelombang radio itu ya bertemu dengan antena dalam radio, akhirnya bisa memunculkan suara. Berarti gelombang radio itu kita nggak lihat, tapi ada pekerjaannya, ada aktivitasnya. Ya, sama seperti sinyal di handphone kita. Ya, kita nggak pernah bisa melihat sinyal itu. Tapi ketika sinyal itu bertemu dengan ya wifi yang ada di handphone kita, ya, maka handphone itu bisa memunculkan gambar-gambar. Handphone itu bisa berfungsi. Kita jadi bisa berdialog dengan orang dalam jarak yang jauh. Mau dimanapun mereka berada, kita bisa zoom seperti ini. Kita bisa mendengar suara orang lewat handphone kita. Kenapa demikian? Karena ada pekerjaan atau ada aktivitas dari gelombang-gelombang sinyal-sinyal itu. Ya, bisa nangkep maksud saya? Ini gambaran bahwa pekerjaan roh itu sebenarnya ada aktivitasnya. Ya, saya percaya kalau kita orang-orang yang sudah mengalami yang namanya ya dilahirkan, kita menerima kuasa Roh Kudus, maka kita akan punya kepekaan. Ya, kita akan bisa menangkap pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Bahkan kita bisa mengerti apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidup kita. Ya, kenapa banyak orang tidak bisa menangkap, ya, tidak bisa mengalir dengan Roh Kudus kemana dia mau bawa. Nah, kita akan temukan nanti di sini. Ya, kenapa? Apa penghambat-penghambat Roh tidak bisa bekerja penuh dalam hidup kita? Nanti kita akan bahas. Nah, saya mau bahas sekarang hal-hal yang utama ya, yang jadi gambaran. Kalau kita benar-benar mengalami pekerjaan roh, maka kita akan melihat beberapa hal terjadi
Roh akan memampukan kita untuk mengalami beberapa hal. Ya, yang pertama, ya, pekerjaan roh itu akan memampukan kita menjadi terhubung dengan hadirat Tuhan. Wow, dahsyat saudara. Ketika ada pekerjaan roh dalam hidup kita, kita menjadi merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup kita, bahkan dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya ketika di dalam ibadah kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, hadiratnya akan terus menetap. Hadiratnya akan terus ada dalam hidup kita. Ingat, tubuh kita adalah bait roh Allah. Hadirat Tuhan akan tinggal di dalam hidup kita. Ya, apalagi di saat-saat kita sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami beban-beban yang berat, ya, perjuangan-perjuangan yang berat. Ya, kita akan jadi tetap sadar akan adanya hadirat Tuhan. Banyak orang hari-hari ini lebih sadar akan dengan yang namanya pergumulan masalah. Makanya gak heran mereka jadi khawatir. Mereka banyak yang cemas. Mereka banyak yang takut. Respon-respon mereka adalah respon-respon yang lahir karena manusia mereka. Mereka merasa kok Tuhan gak ada. Padahal hadiratnya tuh selalu ada dalam hidup kita. Makanya hari-hari ini teman-teman saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang udah gak lagi merasakan yang namanya keintiman, kita gak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan, kita harus berdoa supaya terus mengalami pekerjaan roh dalam hidup kita. Kita harus terus membuka pikiran, membuka hati supaya pekerjaan roh terus terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa benar-benar melihat Tuhan melampaui semua problem. Melihat kehadiran Tuhan melampaui semua tantangan masalah hidup kita. Seperti Daud, ya, ketika dia berjumpa dengan Goliat, dia nggak melihat besarnya Goliat. Dia nggak lihat kekuatan Goliat yang membuat bangsa Israel bahkan Raja Saul pun ketakutan. Dia nggak lihat itu. Yang dia lihat adalah Tuhan yang menyertai hidupnya. Oh, itulah yang harus terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Sehingga di manapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita nggak pernah mengalami ketakutan. Bahkan justru sebaliknya, kita mengalami kehadiran Tuhan yang terus membuat kita kuat dalam menghadapi apapun. Ya, berikutnya, roh itu akan meneguhkan jati diri kita sebagai anak Allah. Ya, ini penting. Di Roma 8 ayat 16 dikatakan, roh itu, ya ini roh Tuhan, roh kudus, bersaksi bersama-sama dalam roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini penting sekali, saudaraku. Ya, roh itu meneguhkan, roh itu mengkonfirmasi di dalam roh kita bahwa, hei, kamu anak Allah. Kita jadi punya identitas, jati diri yang kokoh sebagai anak Allah. Berapa banyak orang percaya hari-hari ini, mereka gak pede, mereka gak yakin sebagai anak-anak Allah. Banyak sekali saya sering dengar orang-orang percaya begini, saya mah jemaat biasa, saya mah manusia biasa, masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan. Itu orang percaya bisa ngomong kayak begitu. Saya mah gak bisa melayani, saya mah gak bisa, saya mah belum apa-apa. Ya. Kenapa kita jadi seperti orang yang gak percaya gitu kalau kita ini anak Allah yang punya kemampuan. Gak heran kita terus diintimidasi, terus kita dibuat sepertinya jadi orang-orang yang lemah terus. Kita gak pernah punya iman yang kuat. Tapi kalau roh Allah meneguhkan, dan itu datangnya bukan karena keyakinan kita, tapi Roh Kudus meneguhkan kita, ya, bahwa kita adalah anak Allah. Dari situ kita gak perlu lagi malu sama siapapun. Kita gak perlu takut sama omongan orang. Lihat, ya, Petrus dulu menyangkal Yesus. Dia gak berani mengakui murid Yesus. Tapi setelah dia mengalami pekerjaan roh, Petrus jadi orang yang percaya. Dia jadi orang yang berani menghadapi sidang yang penuh dengan ahli-ahli Taurat. Dia berkata bahwa saya itu pengikut Yesus. Saya itu anak Allah. Saudara, kita perlu berani mengakui anak Allah di tengah-tengah dunia ini.
Firman Tuhan berkata, kalau kita berani mengakui Tuhan, Tuhan juga mengakui kita. Tapi kalau kita malu, maka Tuhan juga akan malu. Untuk kita bisa menyatakan kerajaan Allah di bumi ini, kita harus punya jati diri yang kokoh. Saya mau teguhkan saudara semua jemaat GBI Petra. Engkau adalah anak-anak Allah. Roh Allah bekerja hari ini. Siapapun engkau, kondisimu seperti apa. Mungkin orang menilaimu jelek. Mungkin orang menilaimu gak pinter, gak mampu melakukan apapun. Saya mau katakan hari ini bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Roh Kudus meneguhkan engkau sebagai anak-anak Allah. Terima itu hari ini di dalam nama Yesus. Engkau adalah anak-anak Allah yang harus bangkit ya di akhir zaman ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Masih banyak hal-hal lain ya. Roh Kudus itu akan bekerja ya melalui doa-doa kita. Ya, doa-doa kita jadi penuh kuasa. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita akan jadi orang yang punya doa-doa yang punya kuasa, bukan doa-doa seperti pengemis. Orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus, kata-kata doanya akan menggenapi firman Tuhan, akan terjadi. Jadi itu sebabnya mulai hari ini miliki doa yang punya otoritas. Ya, doa yang punya kuasa, ya, doa yang bisa melepaskan, bisa mengikat. Ya, makanya Petrus waktu dia mengalami pekerjaan roh, waktu dia berjalan ke bait Allah, dia berkata, emas dan perak aku gak punya, tapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Di situ kita melihat bagaimana orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Saya berdoa biar setiap kita juga punya kuasa doa yang sama hari-hari ini. Kita punya terobosan doa. Bukan sekedar doa yang mengemis atau doa yang meminta-minta. Roh akan melengkapi kita dengan karunia karena roh. Sehingga mampu melayani dengan kuasa ilahi. Menghadirkan hadirat Tuhan. Saya percaya karunia-karunia roh akan semakin diperkaya dalam kehidupan gereja Tuhan. Ketika pekerjaan roh terjadi. Ya, banyak manifestasi karunia roh akan bekerja dengan luar biasa. Kita akan jadi mampu melepaskan diri dari roh-roh dunia ini dan segala nafsunya. Ya, hidup kita akan jadi orang yang mudah dipimpin oleh roh. Kita jadi orang-orang yang mudah taat. Ya, kita nggak lagi dipengaruhi oleh roh dunia. Kita nggak lagi hidup dengan nafsu kita, tapi yang ada adalah roh yang lapar dan haus terus akan Tuhan. Mengejar kehendak Tuhan lebih lagi. Ya, itulah hal yang terjadi kalau roh bekerja dalam hidup kita. Ya, roh akan memimpin kita untuk dapat mengerjakan kehendak Tuhan dengan luar biasa. Roh akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya, kalau pekerjaan roh terjadi dalam hidup kita, kita akan dibawa terus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ya, itu artinya kita mengalami kesempurnaan Kristus. Saya percaya gereja Tuhan sedang dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Makanya pekerjaan roh itu akan membawa kita mengalami terus ya yang namanya seluruh kebenaran disingkapkan sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang terus disempurnakan. Kita jadi orang yang mudah mendengar suara Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Ya, kita jadi orang yang mudah bergaul intim dengan Bapa. Ya, ada sebuah persekutuan dengan Tuhan, bukan sekedar aktivitas agamawi, tapi benar-benar ada sebuah kehidupan yang intim di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Itu hal yang sungguh luar biasa. Ya. Berikutnya kita dapat memahami arti panggilan Tuhan. Ini saudara. Banyak orang gak mengerti yang namanya panggilan Tuhan. Tapi kalau pekerjaan roh terjadi dalam hidupnya, kita akan mudah menangkap panggilan Tuhan. Bahkan kita bisa menggenapi yang namanya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita akan punya hidup ya, nature ilahi, kodrat ilahi.
Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang ajaib, mulia. Ya. Jadi kita punya nature ilahi, punya kodrat ilahi. Ya, ingat, ya, setelah kita hidup dalam Yesus, kita adalah manusia ilahi. Bukan lagi manusia duniawi ini. Paulus sendiri berkata bahwa sekalipun aku hidup di dunia, tapi aku gak berjuang. Atau kita hidup dengan cara-cara dunia. Ya, masih banyak hal, saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau pekerjaan roh sungguh terjadi terus dalam hidup kita. Baik sehari demi hari terus terjadi. Day by day terus terjadi. Pekerjaan roh makin intens, makin intens. Kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya berbeda. Kita jadi orang-orang yang peka dengan perkara-perkara rohani. Dan itulah yang Tuhan cari. Sehingga kita bisa benar-benar menyatakan pekerjaan Roh Kudus melalui kehidupan kita. Nah, itulah pekerjaan roh. Nah, yang kedua, mengalami pekerjaan firman. Ya, saya mau baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Ya, bukan sekedar wacana gitu. Bukan sekedar pengetahuan. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Jadi saudara, kalau kita mau benar-benar mengalami otoritas Tuhan dalam hidup kita, kita harus menerima firman bukan hanya sebagai pengetahuan. Oh, saya udah tahu, saya udah ngerti. Banyak orang percaya bilang begitu. Tapi menjadi tahu, itu belum tentu firman itu bekerja dalam hidup kita. Kalau cuma sekedar pengetahuan, itu yang namanya firman baru seperti logos. Tuhan mau firman bukan sekedar logos, tapi rema. Jadi hidup dalam diri kita. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti bagaimana membuat firman itu bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, tadi jelas di dalam 1 Tesalonika ini dikatakan, terima firman yang bekerja dalam hidup kita. Bukan sekedar pengetahuan. Ya, banyak orang percaya tidak alami pekerjaan otoritas firman dalam hidupnya. Kenapa demikian? Ini teman-teman saudara sekalian. Karena kita masih punya hambatan-hambatan. Masih ada yang namanya penghalang-penghalang. Yang harus disingkirkan dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Efesus 4 ayat 21. Saya mau baca ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Efesus 4 ayat yang ke-21. Dikatakan begini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, kita mesti mengerti saudara, bahwa sebagai orang percaya, sekalipun kita sudah terima Yesus, ternyata dalam hidup kita ini kita masih membawa pola-pola hidup yang lama. Cara-cara hidup lama. Pola pikir yang lama. Yang belum selaras dengan firman Tuhan. Makanya kita mesti mengalami pekerjaan firman Tuhan. Itu tujuannya apa? Supaya pola hidup kita yang lama, yaitu yang disebut manusia lama, ya, yang suka disebut juga manusia daging kita,
kedagingan-kedagingan kita yang selalu mengikuti hawa nafsu duniawi, cara berpikir duniawi, itu yang masih ada dalam hidup kita harus terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Jadi penting sekali kita mengimajinasikan firman, merenungkan firman. Karena itu yang akan terus memperbaharui pola pikir, memperbaharui cara hidup. Karena kita mesti mengetahui hal ini, bahwa di dalam diri kita ini masih ada kecenderungan-kecenderungan atau kebiasaan-kebiasaan dosa. Ya, kita masih kadang-kadang bisa teralihkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Misalkan, ya, kebiasaan-kebiasaan berbohong. Ya, ketika ada tekanan, ketika ada problem, kita seringkali tanpa sadar spontan kita bisa jadi berbohong. Itu sebuah kebiasaan-kebiasaan manusiawi kita. Kebiasaan egois, mementingkan diri sendiri. Ya, ketika berhadapan kepada situasi, ya, di mana kita akhirnya melihat kita nggak peduli dengan orang lain, lebih penting diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengutamakan orang lain. Itu juga kebiasaan-kebiasaan egois yang berasal dari diri kita sendiri. Makanya perlu mengalami pekerjaan firman, melalui perenungan, melalui yang namanya memperkatakan firman. Itu akan membuat kita tuh makin lama makin terus belajar mengalami perubahan dalam pola pikir kita. Ya, kebiasaan apalagi? Kebiasaan menyimpan kesalahan orang lain, dendam, benci, kebiasaan tersinggung, ya, kebiasaan mengumpat, misalkan kata-kata kotor, kebiasaan berpikir-pikir cabul, berpikir-pikir negatif, jelek sama orang, ya, berpikir serakah, kebiasaan serakah, tamak, udah punya satu pengen dua, udah dua pengen tiga. Ya, kita nggak pernah puas gitu. Makanya sulit sekali mengucap syukur. Orang-orang yang tamak, orang-orang serakah tuh selalu kurang. Padahal Tuhan sudah cukupkan. Itu bukan gaya hidup kerajaan Allah. Ya, kebiasaan membenarkan diri. Seringkali kita kalau ditegur, kita dikasih tahu selalu membela diri. Bahkan kita menyalahkan orang lain. Kita sulit ditegur, kita masih angkuh. Ya, kebiasaan apalagi mudah menyerah, putus asa, yang nggak tahan banting. Ini adalah hal-hal manusiawi, pola-pola hidup yang mungkin itu kita bawa sejak kita lahir. Ya, kita bertumbuh dalam sebuah lingkungan yang mungkin membentuk hidup kita, ya, menjadikan kita seperti ini. Makanya ketika kita percaya Yesus, memang roh kita ditebus dari kutuk dosa. Ya, tetapi kebiasaan-kebiasaan ini masih menyertai kita. Nah, seringkali orang percaya nggak serius menangani kebiasaan-kebiasaan. Mereka kalau dengar firman, banyakkan cari berkat. Supaya firman itu bisa memberkati, firman itu bisa menyembuhkan, firman itu bisa menolong kita. Saya percaya firman Tuhan bisa lakukan itu. Tapi yang utama, firman itu harus merubah hidup kita. Memperbarui hidup kita. Supaya apa? Supaya pola hidup kita bisa benar-benar sesuai dengan kerajaan Allah. Pola hidup kerajaan Allah. Sehingga kita bisa menerima berkat-berkat kerajaan Allah. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan itulah yang harus diperbaharui. Jadi problem orang itu masalahnya apa? Mereka nggak mengalami yang namanya kehidupan yang berkemenangan. Karena masih ada pola-pola lama yang masih dibawa. Seperti bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel keluar dari Mesir dengan mujizat, dengan kehadiran Tuhan luar biasa, tapi mereka nggak mengalami janji Tuhan di tanah Kanaan. Kenapa? Karena waktu dia berjalan di padang gurun, dia nggak mau diubah. Dia masih jadi bangsa yang terus bersungut-sungut, masih terus jadi bangsa yang terus seperti budak. Ya, jadi pola-pola hidup di Mesir itu masih dibawa terus. Makanya Tuhan kenapa mau bawa dia ke padang gurun, ya, dan mengizinkan firman mengikis, firman membentuk mereka terus supaya mereka pada akhirnya harusnya siap untuk hidup di tanah perjanjian. Tapi sayang sekali, ya, karena mereka keras hati, gak mau mengubah hidupnya, gak mau mengizinkan firman merombak ulang hidupnya, makanya dia kehilangan, ya, janji-janji Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya
kehilangan janji Tuhan di hari-hari ini. Saya percaya kerajaan Allah dan janji-janjinya ada di depan kita. Dan tidak lama lagi itu akan benar-benar menjadi bagian gereja Tuhan, orang-orang percaya. Itu sebabnya jangan biarkan pola hidup lama, kebiasaan-kebiasaan lama kita itu menghancurkan hidup kita. Nah, saudara, sebelum saya akhiri, saya mau beri beberapa hal ya, bagaimana supaya kita bisa mengalami otoritas Tuhan ya, dan terus bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 poin saja. Bagaimana agar otoritas firman Tuhan bekerja ya, dalam hidup kita, melalui hidup kita ya. Saya mau bagikan dengan cepat aja 3 hal ini. Yang pertama yaitu bagaimana kita membangun manusia rohani kita atau manusia batiniah kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sekalipun manusia lahiriah makin merosot, tapi manusia batiniah kita makin dibaharui dari hari ke hari. Fokuslah saudaraku hari-hari ini untuk membangun manusia rohani kita. Ya, itu artinya membangun manusia Kristus dalam hidup kita. Ingat, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Ya, biarkan seluruh pekerjaan roh dan pekerjaan firman itu membangun manusia rohani kita. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang membawa otoritas dan menyatakan otoritas ilahi dalam kehidupan dan pelayanan kita. Yang kedua, yaitu tumbuhkan sikap hati yang haus, hati yang lapar ya, akan kebenaran, akan hubungan intim dengan Tuhan. Tumbuhkan itu. Ya, jadi harus ditumbuhkan hati yang haus, hati yang lapar. Ya, jangan sampai kita jadi tawar hati, kita dingin, kita kehilangan kasih. Ya, kita sudah tidak lagi punya kerinduan dari hati untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mendengar suaranya. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin kita udah terlalu banyak dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Hati kita udah dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kekecewaan atau apa saja, sehingga hati kita kehilangan yang namanya haus dan lapar. Padahal firman Tuhan bilang, barang siapa haus dan lapar, dia akan terus dipuaskan. Ya, saya percaya di hari-hari yang semakin kering ini, saudara ya, di hari-hari yang semakin gelap, semakin sulit ini, manusia sedang mengalami kekeringan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman aku akan berikan orang-orang roh yang haus dan lapar akan kebenaran dan hubungan intim dengan Tuhan. Itu sebabnya ayo tumbuhkan itu. Singkirkan semua hal-hal yang menghalangi untuk kita punya cinta, punya kasih kembali kepada Bapa. Karena ingat, yang utama itu bagi Tuhan adalah kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu harus ditumbuhkan di hari-hari ini. Mungkin ada yang bilang ini, Pak, saya punya pergumulan, saya punya beban yang berat, saya sedang bingung dengan hidup ini, saya sedang tawar hati. Justru ini waktunya untuk kau merendahkan hati. Kalau perlu berpuasa, engkau berseru kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, biar aku lebih dekat kepada Tuhan. Cari Tuhan terus. Saya yakin seperti 2 Tawarin 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah bumi ini. Dia mencari orang-orang yang bersungguh hati dan dia mau memberi kekuatan. Hari ini juga saya percaya, kalau mata Tuhan melihat saudara di tempat saudara, mata Tuhan sedang melihat, bahkan dia tahu apa yang jadi pergumulanmu, dia tahu persis. Tapi yang Tuhan cari adalah apakah ada orang-orang yang hatinya haus akan Tuhan. Sebab itulah modal untuk kita mengalami intervensi pekerjaan roh dan pekerjaan firman. Yang ketiga, lakukan disiplin rohani. Ya, lewat doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur secara konsisten. Ya, itu terus ditumbuhkan, doa yang powerful. Ya, kalau kita bisa berbahasa roh, berdoa dengan bahasa roh yang kuat. Keluarkan kata-kata pujian, penyembahan, ucapan syukur dengan bersuara. Ya, saya melatih hal ini setiap 1 jam sekali. Ya, ketika mungkin sedang sibuk, sedang naik mobil, naik motor, dimanapun. Kita selalu memperkatakan firman. Kita selalu berdoa buat orang lain, buat siapapun. Itu adalah cara untuk kita tuh mengkonekkan kita terus dengan hadirat Tuhan.
sehingga kita mengalami terus pekerjaan roh dan pekerjaan firman dalam hidup kita. Saudara, inilah yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Saya percaya, saudara, tidak ada hal yang lebih penting bagi hidup kita selain daripada mengalami otoritas Tuhan di hari-hari ini. Tuhan mau bekerja dengan dahsyat. Tuhan mau pakai hidup kita. Biarkan otoritas Tuhan lewat dua hal ini, pekerjaan roh dan pekerjaan firman, makin bekerja kuat dalam hidup saudara, baik secara individu maupun secara korporat. Gereja Tuhan GBI Petra Cilegon, engkau akan melihat tubuh Kristus di Cilegon ini akan mengalami terus yang namanya peninggian dari Tuhan, promosi dari Tuhan, sehingga benar-benar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan Tuhan dimuliakan atasnya. Demikian firman Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, biar semua mengalami pekerjaan roh dan pekerjaan firman. Haleluya. Amin. Amin.